ketemu lagi dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak GPIB Ephatha. Hari ini kita akan beribadah ibadah Paskah Minggu 12 April 2020. Tapi sebelumnya mari kita bersaat teduh. Saat teduh selesai. Nah, adik-adik, kita akan menyanyi dari Kidung Ceria 337 ayat yang pertama. Kami sebagai anak-anak. Kami sebagai anak-anak datang memuji nama-Mu dan berterima kasih banyak atas berkat dan kasih-Mu. Kau Bapa kami yang mulia, Allah pencipta semesta, Kau penolong yang setia sampai selama-lamanya. Ya, mari kita masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan untuk pagi ini kami sudah dapat berkumpul dan akan memulai ibadah Paskah kami. Kiranya ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir semuanya akan jadi hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan menyanyi lagi dari Kidung Ceria nomor 24 ayat 1 dan 2. Besarlah kasih Bapa. Ya kan, Dek? Besarlah kasih Bapa pencipta segalanya, sehingga Dia rela memberikan anaknya, supaya manusia tak hidup sia-sia dan nanti bahagia di surga mulia. Diutusnya Sang Anak menjadi juru selamat, supaya kuasa jahat ditumpas olehnya, supaya manusia tak hidup sia-sia dan nanti bahagia di surga mulia. Adik-adik, sekarang kita akan membaca Mazmur berbalasan. Kita baca dari Mazmur 103 ayat 2, 3, 4, dan 13. Kita berbaca silih ganti. Kakak akan membacakan dari huruf K dan adik-adik A. Mari kita bersama-sama membaca firman Tuhan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, Dan janganlah melupakan segala kebaikan, Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu, Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur. yang memampai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, Demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Tuhan senantiasa mengasihi adik-adik dan Dia selalu memberikan kasih setianya kepada adik-adik. Demikianlah, takut akan Dia, maka adik-adik akan dikasihinya. Ya, kita akan menyanyi dari lagu Kidung Ceria 90 ayat 1 dan 2, Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Dia mati bagiku, dosaku dihapus.
tugasku, Mon. Oh iya ya, Mama juga mau reunian, mau ketemu teman-teman SD jam 10. Kalau gitu, Papa antar adik sekolah minggu ya. Waduh, aku mau ke bengkel. Ada yang harus diperbaiki motornya. Asik, aku bisa nonton TV terus dong. Banyak banget sih. Masa nilainya setiap kelompok semua? Apa ada nilainya dong ini? Tadi waktu sampai ya? Iya, betul ya. Hai Kak Pauline. Hai Kak. Hai Pauline. Kariska, sampai minggu. Kak. Kenapa Kak? Biasa nilainya C. Sama kalau gitu kayak aku. Ya aku juga anjlok semua nih Kak, gara-gara mau ikut BEM. Kayaknya aku mau cuti pelayanan aja deh Kak. Tapi nih ya, kalau dipikir-pikir, masih mending kalian tahu. Aku nih, pagi-pagi kuliah, terus siangnya kerja, sorenya magang, pulangnya malam nih. Nah, terus Sabtu, aku harus ngerjain banyak banget tugas. Ya kalau minggu kan maunya istirahat di rumah, santai lah Kak. Aku mau cerita deh. Barusan, iya, barusan aku dimarahin sama kayak kenapa? Biasa, gara-gara nggak ngerjain aktivitas. Ya, malah kurang malas. Tuh kan, apa kita bolos ngajar dulu aja kali ya? Soalnya di sini aku juga sibuk mau jadi ketua panitia acara BEM aku, takutnya ke-handle pelayanannya gimana ya? Iya. Bolos ya. Tapi gimana ya? Kan ya ampun Kak, Tuhan juga tahu kesulitan kita. Masa dia nggak mau bantu sih? Masa mau bolos pelayanan tapi kita tolong masuk lagi? Loh kan, makanya itu gimana ya? Bingung juga aku. Hai Ma, aku pulang. Hai Paul. Ini kenapa mukanya kok ada sesuatu yang salah ya? Kenapa ya? Dia nggak tahu, Mama nggak tahu. Boleh dong yang cerita ada apa? Tapi Mama janji jangan marah ya. Oh enggak. Mama janji dulu tapi itu. Janji. Cius ya. Cius. Nilai UTS jelek. Kalau nilai UTS jelek, berarti kan ada yang salah ya? Iya. Ya iya. Berarti kan kamu nggak serius belajarnya. Terus apa lagi ayo? Aku rasa hari Minggu jadwalku kepadatan ya. Hah? Kok bisa padat sih jadwalnya? Iya, kan dari pagi sampai sore harus pelayanan. Tapi kan itu bukan jadi kendala. Iya kan? Iya sih. Cuma kan aku harus belajar kalau hari Seninnya ujian. Berarti kamunya nggak bisa bagi waktu. Gini deh, Mama saranin. Kamu mulai dulu semuanya dengan berdoa. Minta petunjuk dari Tuhan gimana baiknya. Waktu kita banyak kok, cuma dari kitanya aja nih. Bisa apa enggak bagi waktu? Kalau kita suka mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita, pasti semuanya bisa. Ya? Gak usah cemberut lagi gitu lah. Tapi Mama gak marah kan? Enggak marah. Ya? Terima kasih. Pagi-pagi benar, mereka membelenggu Yesus, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus. Pilatus bertanya kepadanya, "Engkaukah Raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." "Lihatlah betapa banyaknya tuduhan mereka terhadap engkau." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab lagi, sehingga Pilatus merasa heran. Pilatus menjawab mereka dan bertanya, "Apakah kamu menghendaki supaya kubebaskan Raja orang Yahudi ini?" Maka mereka berteriak lagi, katanya, Salibkanlah dia! Lalu Pilatus berkata kepada mereka, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" namun mereka makin keras berteriak, Salibkanlah dia!
Dan pada waktu itu adalah seorang yang bernama Barabas. Mereka telah melakukan pembunuhan dalam pemberontakan. Dan oleh karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu, ia membebaskan Barabas bagi mereka. Tetapi Yesus disesahnya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Mereka mengenakan jubah ungu kepadanya, menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Kemudian mereka mulai memberi hormat kepadanya. Katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Pada waktu itu, lewat seorang yang bernama Simon orang Kirene yang baru datang dari luar kota. Dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Kemudian mereka menyalibkan dia. Hari jam 9 ketika ia disalibkan. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia, dan sambil menggelengkan kepala, mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, turunlah dari salib itu dan selamatkan dirimu." Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat mengolok-olokkan dia di antara mereka sendiri, dan mereka berkata, "Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan." Bersama dengan dia disalibkan 2 orang penyamun, seorang di sebelah kanannya dan seorang di sebelah kirinya. "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu. Dan pada jam 3, berserulah Yesus, "Aku, mengapa kau meninggalkan aku?" Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu, tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, "Sungguh, orang ini adalah anak Allah." Adik-adik tadi sudah melihat cuplikan drama tersebut mengenai waktu kita untuk Tuhan. Nah, Tuhan juga mengasihi kita, Tuhan sudah menebus kita dari segala dosa-dosa kita. Maka dari itu adik-adik, mari kita sama-sama juga kita menyanyi, menaikkan pujian syukur kita dari Kidung Ceria 83, "Karena Kasih-Nya Padaku." Yang berjalan, oh
Selamat pagi adik-adik. Selamat berjumpa kembali walau hanya lewat ibadah online ini. Ayo, siapa yang tahu hari ini kita semua umat Kristen merayakan hari apa? Tuh yang di sana, adik Jo. Iya, hari Paskah kakak. Hari Paskah itu hari apa? Hari kebangkitan Tuhan Yesus. Luar biasa ya, kasih Tuhan Yesus kepada kita. Tuhan Yesus datang ke tengah-tengah dunia, lahir dalam palungan dan kandang domba yang hina, dan kemudian ia juga dicaci, dimaki, menderita, kemudian mati di kayu salib, tapi dia bangkit, dan semua itu untuk kakak, adik-adik, kita semua. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus melakukan segala sesuatu untuk kita supaya apa? Supaya kita tidak binasa, tapi memperoleh hidup yang kekal. Memperoleh hidup yang kekal berarti kita mendapatkan bagian keselamatan bersama dengan Allah Bapa di sorga. Luar biasa kan kasih Tuhan Yesus yang dipersembahkan untuk kita semua, untuk adik-adik, untuk kakak, untuk mama papa, untuk kita, saudara-saudara semuanya. Nah, adik-adik, di dalam kehidupan kita sehari-hari, kalau kita diberikan sesuatu dari siapapun, adik-adik diajarkan untuk apa? Iya, Ade Elisa yang di sana. Berterima kasih kakak. Iya. Kita harus berterima kasih untuk apapun dan kepada siapapun yang memberikan sesuatu kepada kita. Nah, Paskah mengingatkan kita semua bahwa Tuhan Yesus sudah mempersembahkan apa yang ia miliki, yaitu hidupnya bagi kita semua. Lalu pertanyaannya, apa yang mau dan bisa kita persembahkan untuk Tuhan Yesus? Mungkin adik-adik mau jawab, kakak, aku kan masih kecil, aku masih sekolah, aku masih belajar, belum bisa menghasilkan apa-apa. Bagaimana aku mau memberi hadiah buat Tuhan Yesus? Apa yang bisa aku beli? Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa benar kita tidak bisa memberikan sesuatu untuk Tuhan Yesus tanpa kita harus mengeluarkan uang? Bisa dong. Bagaimana caranya? Adik-adik, subtema Paskah kita, waktuku untuk Tuhan. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam kehidupan kita sehari-hari, Tuhan Yesus menganugerahkan, memberikan kita semua waktu yang sama tanpa dibedakan. 24 jam. Nah, pertanyaannya, sudahkah waktuku ku persembahkan untuk Tuhan Yesus? Tadi adik-adik sudah lihat kan drama dengan adegan-adegannya. Ada yang senang karena mama papanya hari Minggu tetap sibuk, tidak bisa mengantar ke sekolah Minggu. Mamanya mau ke arisan, papanya mau ke bengkel. Jadinya dia senang deh, karena tidak harus ke sekolah Minggu. Padahal, kalau adik-adik mau berusaha sedikit saja, bilang sama mama papa, "Mama papa, kita ke gereja dulu yuk." Mama papa ke gereja, aku ke sekolah Minggu. Setelah itu, kita pulang, mama ke arisan dengan teman-teman, papa ke bengkel, dan aku bisa bermain di rumah. Nah, kemudian ada juga yang sibuk sekali. Sibuk dengan kegiatan, dengan les yang harus diikuti dari hari Senin sampai ke hari Minggu. Padahal bisa kan waktunya kita atur bersama dengan orang tua, dengan guru, sehingga tetap ada waktu untuk bisa datang ke sekolah Minggu. Ayo kakak tanya, sekolah Minggu lama atau sebentar? Kan paling lama cuma 1 jam kan? Kemudian juga tadi ada adegan di mana dia diingatkan oleh neneknya untuk
sekolah minggu, dan latihan paduan suara. Tapi dia bilang, aku takut sama mama papa karena nilai ulanganku jelek. Jadi aku harus belajar. Padahal adik-adik, bukankah bisa ke sekolah minggu dulu, kemudian pulang dari sekolah minggu, belajar dan belajar terus dengan lebih rajin sambil berdoa, dan pasti hikmat, kepintaran Tuhan Yesus berikan sehingga pasti nilainya bisa bagus. Nah, adik-adik yang terkasih, adegan yang terakhir juga mau menunjukkan bahwa ternyata masalah waktuku untuk Tuhan bukan hanya masalah adik-adik, tetapi juga masalah dari kakak-kakak pelayan. Tadi kita lihat bagaimana kakak-kakak pelayan ada yang sibuk dengan kuliah, sibuk dengan kerja, sampai-sampai untuk mengajar pun yang paling lama 2 jam dalam 1 minggu sangat sulit. Padahal Tuhan Yesus sudah berikan yang terbaik. Tuhan Yesus sudah boleh bersama-sama sampai lulus SMA, bisa berkuliah. Semua Tuhan Yesus penuhi lewat orang tua. 1 minggu 2 jam saja untuk Tuhan Yesus, susah ya. Nah, adik-adik, drama tadi mau menggambarkan bahwa ternyata mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan lewat waktu yang Tuhan Yesus anugerahkan bagi kita tidak mudah. Nah, saat ini, pada hari Paskah ini, kita diajak untuk merenungkan. Tuhan Yesus menderita, mati, dan disalibkan, tapi kemudian bangkit. Semua itu Ia lakukan, Dia dipersembahkan untuk kita. Kemudian tidak hanya sampai di situ. Tuhan Yesus anugerahkan orang tua, dan lewat orang tua semua yang kita butuhkan, Tuhan Yesus penuhi. Begitu baiknya Tuhan Yesus untuk kita semua. Dan yang Tuhan Yesus mau hanya berikan waktumu untukku sesaat saja. Setiap hari sebelum beraktivitas, sebelum bersekolah dan melakukan apapun, kemudian pada hari Minggu, 1 jam saja datang ke sekolah Minggu. Berdoa, merenungkan firman Tuhan, sehingga engkau bisa berjalan bersamaku menghadapi hari-harimu. Saat belajar, saat ulangan, saat bermain, pasti aku sertai dengan penyertaanku. Prioritaskan, utamakanlah aku lebih daripada yang lain. Utamakanlah aku sebelum kau melakukan semua aktivitas, semua kegiatanmu. Maka pasti aku akan memberikan semua yang terbaik menurutku yang engkau butuhkan. Aku hanya minta sebentar saja dari waktumu dalam hidupku. Ayo adik-adik, apa jawab adik-adik, juga kakak-kakak layan semuanya pada hari Paskah ini? Mari kita menjawab. Ya Tuhan, mulai dari hari ini, kami berjanji, waktuku untuk Tuhan. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Kak Kristi, sudah membuat kita, anak layan, lebih mengerti akan maksud firman Tuhan diberitakan. Nah, adik-adik, untuk perayaan Paskah tahun ini, kita harus memberikan yang terbaik, khususnya waktu kita untuk Tuhan Yesus. Sekarang kita akan menyanyi lagu dari Kidung Ceria 107 ayat 1 dan 3, Kristus bangkit. Kristus bangkit saudara, haleluya. Bumi surga bergema, haleluya. Berbalasan bersyukur, haleluya. Muliakan Tuhanmu, haleluya. Hidup
kita selamat olehnya. Haleluya. Mau di mana jayamu? Haleluya. Kubur mana kuasamu? Haleluya. Adik-adik, sekarang kita akan berdoa syafaat. Kita minta semuanya lipat tangannya, tundukkan kepalanya, tutup matanya, kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam surga, Bapa yang kami sembah melalui Putramu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa atas segala kasih dan penyertaan Tuhan dalam hidup dan kehidupan kami. Secara khusus kami mendoakan para orang tua anak layan. Tuhan Yesus, kiranya Engkau selalu menolong, menyertai dan berkati seluruh tugas tanggung jawab mereka sebagai orang tua untuk dapat memberikan yang terbaik bagi anak-anak layan kami, baik sandang, pangan, dan pendidikan mereka. Ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam surga, kiranya Engkau juga tetap bersama dengan anak-anak layan kami. Tuhan, Kau tahu bahwa saat ini negara Kesatuan Republik Indonesia, negara yang kami cintai ini, di mana kami tinggal sedang ada wabah virus COVID-19. Ya Tuhan, Allah Bapa dalam surga, kami hanya memohon pertolongan Tuhan, kami hanya mohon kasih dan penyertaan Tuhan dalam hidup dan kehidupan kami. Ya Tuhan, jauhkanlah kami semua dari virus COVID-19 ini. Tuhan yang menolong, Tuhan yang melindungi dan menjaga kami, sehingga oleh kasih kemurahan Tuhan, kami semua anak layan, orang tua, dan kami sebagai pelayan-Mu boleh terhindar dari virus COVID-19 ini. Kami mohon kepadamu, Tuhan Yesus, Engkau tutup bungkus kami dengan darah-Mu yang kudus, untuk kami boleh terhindar dari rupa-rupa sakit penyakit, mara bahaya, teristimewa virus COVID-19 ini. Terima kasih Bapa dalam surga, sehingga dengan demikian anak-anak layan kami boleh belajar di rumah. Tuhan tetap memberikan kesehatan, kekuatan, kemampuan, semangat yang hanya berasal daripada-Mu. Tuhan pimpin, Tuhan berikan kesehatan yang baik pada anak layan kami, sehingga tidak mengurangi sukacita mereka untuk belajar di rumah. Anak-anak kami boleh belajar dibimbing oleh orang tua, kakak, dan juga secara online dengan guru mereka masing-masing. Dan Tuhan, biarlah apapun keadaan kami, suka duka untung malang sakit sehat, kami selalu bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup dan kehidupan kami. Ya Tuhan, Allah Bapa kami di surga, kami teringat untuk mereka yang terserang penyakit virus COVID-19 ini. Kami mohon Tuhan Yesus jamah dan pulihkan mereka, karena kami percaya, kami yakin bahwa Tuhan Yesus adalah dokter tabib di atas segala tabib yang mampu akan menyembuhkan sakit penyakit yang disebabkan oleh virus COVID-19 ini. Ya Tuhan, kami hanya berserah padamu, kiranya Engkau yang mengetahui apa yang menjadi sakit penyakit kami, dan kami percaya Tuhan Yesus akan memberikan keadaan terbaik untuk masing-masing kami, anak-anak-Mu yang selalu berseru-seru manggil nama-Mu, memohon pertolongan-Mu, memohon kemurahan, pengasihan dan berkat-Mu. Terima kasih Bapa dalam surga, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur senantiasa kepada-Mu karena Engkau telah menjaga kami. Kami percaya Tuhan bahwa tanpa pertolongan daripada-Mu kami tidak mampu. Kami mau berdoa kepada gereja-Mu di tengah-tengah dunia ini, khususnya gereja-gereja di Indonesia, para pelayan Tuhan, baik di kota besar maupun sampai di pedesaan yang terpencil. Baik itu para pelayan Tuhan yang menjadi pendeta di kota-kota besar, sampai para pendeta muda, vikaris yang di kota-kota kecil. Sorry Kak, pulang bentar. Kedengeran gue suara mereka dari mana?
Siap ya? Hitung 3. Kakak tunduknya dulu. Hitung 3, ya. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur karena kami senantiasa dijaga dan disertai oleh-Mu. Kami mau berdoa kepada gereja-gereja-Mu di tengah-tengah dunia ini, khususnya gereja-gereja di Indonesia, para pelayan Tuhan, baik pendeta, baik vikaris, maupun para penginjil di pelosok-pelosok desa yang terpencil. Kami mohon Tuhan sertai mereka. Biarlah mereka tetap menjadi garam dan terang di sekeliling mereka. Mereka tetap memancarkan kasih Tuhan. Demikian juga gereja kami, gereja Efata. Tuhan, berikan kesehatian di dalam pelayanan di gereja Efata. Baik dari para pendeta yang Engkau tempatkan di gereja kami. Baik vikaris, para presbiter, juga unit misioner dan pengurusnya. Demikian juga karyawan kantor maupun cleaning service yang setia selalu memberikan pelayanan yang terbaik di dalam gereja kami. Kami bersyukur ya Bapa, semuanya boleh terjaga oleh kasih karunia-Mu. Tuhan memberikan akan damai sejahtera-Mu di tengah-tengah kehidupan kami bergereja. Biar semua yang kami boleh lakukan itu tetap akan menjadi hormat, puji-pujian, dan kebesaran nama Tuhan saja. Juga setiap program yang akan dilaksanakan, biarpun itu dalam keberadaan kami sebagai anak-anak Tuhan, melalui baik itu media sosial, live streaming, apapun juga yang tetap memberikan kami kekuatan, karena kehendak Tuhan yang terjadi, bukan kehendak kami. Terima kasih Bapa. Kami mau berdoa juga kepada bangsa dan negara kami. Tuhan sertai para pemimpin kami. Baik dari Bapak Presiden sampai aparat yang terendah di desa-desa. Yang mereka boleh lakukan dengan sekuat tenaga apa yang sudah dicanangkan dalam pemerintahan kami. Khususnya mengenai virus COVID-19. Biarlah semua kami boleh bersatu hati, boleh menjaga diri kami, boleh menjaga akan keberadaan kami, keluarga kami, masyarakat di sekeliling kami, untuk tetap menjadi bagian memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kami, agar semua itu boleh sirna, boleh lalu di dalam kehidupan kami berbangsa dan bernegara. Terima kasih Tuhan, sertai akan para penjaga keamanan TNI dan Polri yang setia menjaga akan negeri kami, menjaga akan keamanan di semua pelosok desa, di semua pelosok kota, bahkan tetap mengawasi setiap gerak-gerik kami yang senantiasa selalu menjadi bagian untuk tidak baik di hadapan hadirat-Mu. Tapi biar Engkau saja yang menjaga, memberikan kesehatan, memberikan kekuatan kepada mereka. Juga kami mau memberikan kebaikan kepada orang-orang yang sudah boleh merawat semua orang-orang yang sakit, yang terkena imbas dari COVID-19 ini. Tuhan, biar Engkau memberikan kekuatan kepada para medis, baik dokter, baik perawat, semua yang terlibat di dalam pelayanan di rumah sakit, semuanya itu Tuhan Engkau berikan kekuatan, kemampuan, dengan hikmat Tuhan mereka dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Kami sebagai masyarakat tetap akan membantu mereka dengan menyediakan segala apa yang mereka butuhkan, terutama untuk kesehatan mereka, juga untuk perlengkapan mereka. Tuhan, mampukan kami agar kami bantu-membantu untuk menolong, menguatkan, memberikan spirit kepada para medis kami. Terima kasih Bapa. Inilah doa ungkapan syukur. Biarlah Tuhan saja yang berkehendak atasnya. Kami mau berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah berdoa bersama-sama dengan kami.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah Paskah kita pada pagi ini, dan kita akan nyanyi bersama dari lagu Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku dan kepadamu. Ayo Kak. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Baiklah adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah Paskah Pelayanan Anak tahun 2020 dengan berdoa. Tapi kalian mau berterima kasih dulu kepada adik-adik yang sudah membuat aktivitasnya. Ada anak TK yang rajin, kalian mau sebut namanya ya. Ada David, ada William, ada Indri, ada Stefania, juga ada Anya. Anak kecil juga nggak kalah, ada Elisa, ada Carla, hebat semuanya. Anak tanggung juga lebih-lebih lagi, ada Karin, ada Krista, ada Tessa, ada Yosua, Jason, Bastian, juga Tata. Terima kasih adik-adik. Maaf kalau ada namanya yang tidak tersebut, tapi kakak yakin pasti kalian membuat aktivitas itu di rumah. Dan terima kasih juga kepada para orang tua yang ikut berpartisipasi untuk memberikan aktivitas ini kepada adik-adik semua. Ya, jangan lupa nanti dikerjakan lagi aktivitasnya. Ada mewarnai gambar telur seperti ini. Kalian udah mewarnai loh. Bagus ya? Ya. Baik, sekarang kita akan berdoa. Lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh mengakhiri ibadah Paskah kami ini. Meskipun kami tidak bertatap muka, tapi kami yakin firman-Mu tertanam di dalam hati adik-adik dan kami semua, dan kami mau melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah kami selalu memprioritaskan Engkau di atas segala-galanya. Lindungi kami, jaga kesehatan kami, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah menebus dosa kami, Engkau telah bangkit dan Engkau telah menang. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Bapa